Berhenti sebentar. Jangan skip video ini. Jika video ini muncul di hadapanmu sekarang, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang bekerja diam-diam di balik hidupmu. Sesuatu yang sudah ditulis jauh sebelum namamu dipanggil ke dunia ini. Kamu mungkin menganggap ini hanya konten biasa. Tapi izinkan aku bertanya satu hal, kenapa dari ribuan video, justru ini yang kamu buka? Kenapa judul ini terasa kena, seolah sedang bicara langsung padamu? Jiwa terpilih selalu dipertemukan dengan pesan di waktu yang tepat, bukan waktu yang nyaman. Dengar baik-baik, ada satu pertemuan dalam hidupmu, seseorang yang hadir tanpa kamu rencanakan, tanpa kamu cari, bahkan mungkin tanpa kamu inginkan. Tapi sejak kehadirannya, hidupmu tidak pernah sama lagi. Pikiranmu berubah, perasaanmu terguncang, malam-malammu menjadi penuh tanya. Dan anehnya, kamu tak bisa benar-benar melupakannya. Itu bukan karena kamu lemah. Itu karena ikatan ini bukan kebetulan. Sebelum kamu lahir, sebelum dunia mengenal wajahmu, sebelum langkah pertamamu tercatat di bumi, takdir sudah menuliskan satu pertemuan yang akan mengguncang jiwamu. Dan orang itu datang bukan untuk sekadar singgah. Dia datang membawa pesan, membawa pelajaran, membawa perubahan. Mungkin kamu bertemu dengannya di saat hidupmu sedang berantakan. Atau justru di saat kamu merasa semuanya baik-baik saja. Tapi satu hal pasti, pertemuan itu terasa aneh sejak awal. Seperti deja vu, seperti pernah saling mengenal, seperti ada ikatan yang tak bisa dijelaskan logika. Dan sejak itu, semesta mulai bicara. Lewat kebetulan yang berulang, lewat nama yang sering muncul, lewat mimpi yang terasa nyata, lewat perasaan yang datang tanpa undangan. Kamu mencoba mengabaikannya, menganggapnya biasa, mengatakan pada diri sendiri, ini cuma perasaan sesaat. Tapi semakin kamu menghindar, semakin kuat tandanya muncul. Karena takdir yang sudah ditandatangani semesta tidak bisa dibatalkan, hanya bisa dipahami. Peringatan untuk jiwa terpilih. Tidak semua orang akan mengerti pesan ini. Tidak semua yang menonton akan merasakannya. Jika kamu merasa tersentuh, gelisah, atau tiba-tiba teringat satu nama, itu tanda bahwa pesan ini memang ditujukan padamu. Video ini bukan untuk semua orang. Ini untuk kamu yang sedang berada di persimpangan hidup. Untuk kamu yang merasa ada sesuatu besar sedang menunggu. Untuk kamu yang tahu, ada pertemuan yang mengubah segalanya. Jangan abaikan tanda-tandanya. Karena setelah ini, kamu tidak akan melihat pertemuan itu dengan cara yang sama lagi. 1. Pertemuan yang terjadi di waktu paling tidak masuk akal. Orang ini hadir justru saat kamu tidak mencari, tidak siap, atau sedang lelah dengan hidup. Semesta sengaja menabrakkan dua jiwa di waktu yang salah, agar pesan tak bisa diabaikan. 2. Ada rasa aneh sejak awal, seperti sudah pernah mengenal. Bukan cinta biasa, bukan nyaman semu. Ada perasaan familiar, tenang, atau justru terguncang, tanda bahwa ikatan ini bukan baru dimulai sekarang. 3. Hidupmu mulai berubah setelah pertemuan itu. Cara berpikir, keputusan, bahkan doa-doamu berubah. Pertemuan ini memicu fase baru, entah itu penyembuhan, kebangkitan, atau pengujian. 4. Orang ini datang membuka luka lama. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk memperlihatkan apa yang selama ini kamu pendam. Jiwa terpilih selalu diuji lewat orang yang tepat. 5. Semesta terus memberi tanda setelah kalian bertemu. Nama, angka, mimpi, kebetulan berulang, bukan hal mistis kosong, tapi bahasa semesta yang konsisten. 6. Hubungan ini tidak selalu mudah atau indah. Justru sering membingungkan, tarik ulur, atau terpisah. Karena tujuan utamanya bukan kenyamanan, tapi pertumbuhan jiwa. 7. Ada pelajaran besar yang tidak bisa diwakilkan orang lain. Pelajaran ini hanya bisa kamu terima lewat dia. Jika lewat orang lain, dampaknya tak akan sama. 8. Jika kamu menghindar, hidupmu terasa mandek. Bukan karena orangnya, tapi karena pesan yang belum kamu pahami. Takdir yang ditunda akan terasa seperti kekosongan. 9. Kamu dipaksa memilih, takut atau bertumbuh. Pertemuan ini menuntut keberanian. Jiwa terpilih selalu dihadapkan pada pilihan besar yang mengubah arah hidup. 10. Tidak semua jiwa akan bertahan di fase akhir. Kadang orangnya pergi, tapi misinya selesai. Takdir tidak selalu berarti bersama selamanya, tapi berubah selamanya. Poin 1. Pertemuan yang terjadi di waktu paling tidak masuk akal. Tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan,
tetapi pertemuan yang ditulis jauh sebelum kita lahir hampir selalu datang di waktu yang paling tidak kita duga. Bukan ketika hidup rapi, bukan saat hati siap, bukan ketika segalanya tenang. Justru sebaliknya, ia datang ketika hidup kita berantakan, arah kita kabur, dan pikiran kita penuh tanda tanya. Semesta tidak memilih waktu yang nyaman, melainkan waktu yang tepat. Banyak jiwa terpilih mengalami hal yang sama, mereka bertemu seseorang di fase hidup yang terasa salah. Ada yang sedang patah hati, ada yang sedang jatuh secara finansial, ada yang sedang kehilangan arah, kehilangan iman, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba tanpa rencana orang itu hadir. Dan yang membuatnya terasa janggal adalah ini, seandainya pertemuan itu terjadi setahun lebih awal atau setahun lebih lambat, mungkin tidak akan berarti apa-apa. Tapi karena terjadi di titik hidup tertentu, dampaknya menjadi besar. Terasa menghantam, terasa mengguncang. Inilah cara kerja takdir. Semesta menunggu sampai ego kita melemah, sampai pertahanan batin kita retak, sampai kita berhenti merasa aku sudah tahu segalanya. Di titik rapuh itulah, pertemuan penting dikirimkan. Karena hanya di saat itulah pesan bisa masuk tanpa ditolak. Orang ini seringkali datang tanpa kemasan yang kita harapkan. Bukan sosok ideal, bukan figur sempurna, bahkan kadang datang sebagai masalah. Namun justru disitulah kekuatannya. Pertemuan takdir tidak hadir untuk menyenangkanmu, tetapi untuk menggerakkanmu. Ia datang bukan untuk menenangkan hidupmu, melainkan untuk mengubah arah hidupmu entah lewat kehadiran, konflik, jarak, atau bahkan kehilangan. Dan jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu akan sadar, sejak pertemuan itu, kamu tidak pernah benar-benar kembali menjadi versi lamamu. Kamu mungkin mencoba menganggapnya biasa, kebetulan saja, cuma lewat, tidak ada maknanya. Namun hidup mulai bereaksi, keputusan-keputusan kecil terasa berbeda, cara pandangmu bergeser, prioritasmu berubah, bahkan hal-hal yang dulu penting, kini terasa hampa. Semua itu terjadi bukan karena orang tersebut sempurna, tetapi karena waktunya sempurna. Takdir selalu memilih momen ketika satu pertemuan mampu memicu efek domino, satu perubahan kecil yang menggerakkan banyak perubahan besar. Itulah sebabnya pertemuan ini terasa tidak masuk akal, karena ia memang tidak ditujukan untuk logika, melainkan untuk kesadaran jiwa. Poin 2, ada rasa aneh sejak awal, seperti sudah pernah mengenal. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan ketika bertemu orang ini. Bukan cinta instan, bukan ketertarikan biasa, bahkan kadang bukan rasa nyaman. Yang muncul justru keanehan yang sunyi, perasaan familiar yang tidak bisa diberi nama. Kamu merasa seolah-olah sudah pernah mengenalnya, padahal jelas belum. Seolah ada bagian dari dirimu yang langsung mengenali dia, tanpa perlu waktu. Seolah ada percakapan yang tidak diucapkan, tetapi dipahami. Ini bukan ilusi, ini bukan khayalan romantis. Ini adalah resonansi jiwa. Jiwa yang terikat takdir seringkali saling mengenali sebelum pikiran sempat menganalisis. Itulah sebabnya perasaan ini sering muncul tanpa alasan logis. Kamu tidak bisa menjelaskan kenapa dia terasa berbeda. Kamu hanya tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Kadang perasaan ini muncul sebagai ketenangan yang aneh. Kadang sebagai kegelisahan yang mendalam. Kadang justru sebagai penolakan yang kuat, seolah jiwamu takut pada dampaknya. Karena jiwa tahu, pertemuan ini tidak ringan. Orang ini sering memantulkan sisi dirimu yang selama ini kamu sembunyikan. Luka lama yang belum sembuh. Pola lama yang belum selesai. Ketakutan yang kamu kira sudah kamu atasi. Dan itulah sebabnya perasaan yang muncul sering kali bercampur antara tertarik dan ingin menjauh. Keakraban yang terasa cepat bukan berarti hubungan ini dangkal. Justru sebaliknya, karena ikatan ini tidak dibangun dari permukaan, melainkan dari lapisan dalam. Kamu bisa berbicara lama, atau justru diam, tapi tetap terasa terhubung. Dan anehnya, meski jarak memisahkan, rasa itu tidak benar-benar hilang. Kamu bisa berhenti berkomunikasi, bisa memilih menjauh, bisa berpura-pura melupakan. Namun saat nama itu muncul di lagu, di mimpi, di percakapan orang lain, hatimu bereaksi. Bukan karena obsesi, tetapi karena ikatan ini belum selesai. Jiwa terpilih sering keliru mengira rasa ini sebagai cinta biasa. Padahal seringkali, pertemuan semacam ini tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada yang berakhir sebagai guru. Ada yang berakhir sebagai cermin.
Ada yang berakhir sebagai pelajaran paling menyakitkan sekaligus paling menyadarkan. Rasa, sudah pernah mengenal, itu bukan berarti kalian ditakdirkan bersama selamanya. Artinya, kalian ditakdirkan saling membangunkan sesuatu. Dan ketika tujuan itu tercapai, bentuk hubungannya bisa berubah atau bahkan berakhir. Tapi dampaknya tinggal selamanya. Jika kamu merasakan keanehan ini sejak awal, jangan buru-buru memberi label. Jangan pula memaksakan makna. Perhatikan saja, dengarkan reaksi batinmu, karena jiwa tidak pernah bereaksi tanpa alasan. Pertemuan yang terasa familiar bukan tentang masa lalu yang romantis, melainkan tentang janji pertumbuhan yang harus ditunaikan. Poin 3, hidupmu mulai berubah setelah pertemuan itu. Perubahan besar dalam hidup jarang datang dengan suara keras. Ia tidak selalu hadir sebagai keberhasilan yang langsung terlihat. Justru seringkali, perubahan dimulai dari kegelisahan yang pelan, dari ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan, dari perasaan bahwa hidup yang lama tidak lagi muat untuk jiwa yang sekarang. Setelah pertemuan itu, kamu mungkin tidak langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Hari-harimu tetap berjalan, rutinitas tetap sama, orang-orang di sekitarmu tidak melihat perbedaan mencolok. Namun di dalam dirimu, ada sesuatu yang mulai bergeser. Cara kamu memandang hidup berubah. Hal-hal yang dulu kamu kejar dengan penuh ambisi, kini terasa kosong. Hal-hal yang dulu kamu abaikan, kini justru terasa penting. Kamu mulai mempertanyakan pilihan-pilihan lama, mulai bertanya pada diri sendiri tentang makna, arah, dan tujuan. Bukan karena kamu tiba-tiba menjadi lemah, tetapi karena kesadaranmu naik satu tingkat. Pertemuan itu berfungsi seperti cermin memperlihatkan siapa dirimu selama ini, dan siapa dirimu yang seharusnya. Banyak jiwa terpilih mengalami fase ini sebagai kekacauan batin. Keputusan terasa berat, pikiran terasa penuh, hati terasa gamang. Namun justru di sanalah perubahan sedang bekerja. Takdir jarang memberi jawaban instan, ia lebih sering memberi pertanyaan yang memaksa kita tumbuh. Kamu mungkin mulai membuat keputusan yang tidak dipahami orang lain. Menjauh dari lingkungan lama, mengakhiri kebiasaan yang dulu terasa normal, mengubah arah hidup yang sudah lama kamu jalani. Dan semua itu terjadi bukan karena orang tersebut menyuruhmu berubah, tetapi karena kehadirannya membangunkan bagian dirimu yang selama ini tertidur. Kadang perubahan ini terasa seperti kehilangan. Kamu kehilangan versi lama dirimu, kehilangan kenyamanan palsu, kehilangan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi di balik itu, kamu mendapatkan sesuatu yang lebih penting, kejujuran pada diri sendiri. Pertemuan takdir tidak selalu memberi kebahagiaan langsung. Ia memberi kesadaran, dan kesadaran seringkali terasa menyakitkan sebelum akhirnya membebaskan. Jika hidupmu terasa kacau setelah pertemuan itu, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kesalahan. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa hidupmu sedang disusun ulang bukan dihancurkan. Poin 4, orang ini datang membuka luka lama. Salah satu tanda terkuat dari pertemuan yang ditulis jauh sebelum kamu lahir adalah ini, orang tersebut menyentuh luka yang sudah lama kamu kubur. Luka yang kamu kira sudah sembuh. Luka yang kamu pikir sudah tidak berpengaruh. Luka yang bahkan kamu sendiri enggan mengingatnya. Dan anehnya, dia tidak perlu berbuat apa-apa secara sengaja. Cukup dengan hadir, cukup dengan berbicara, cukup dengan menjadi dirinya sendiri. Tiba-tiba emosi lama muncul. Rasa takut yang tidak jelas asalnya. Rasa cemburu yang tidak proporsional. Rasa tidak aman yang terasa berlebihan. Semua itu bukan muncul karena situasi sekarang, melainkan karena masa lalu yang belum selesai. Orang ini berfungsi seperti pemicu. Bukan penyebab luka, tetapi penyingkapnya. Inilah bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira pertemuan takdir adalah tentang kebahagiaan tanpa luka. Padahal justru sebaliknya takdir sejati hampir selalu melewati wilayah yang paling kita hindari. Karena luka yang tidak dibuka, tidak akan pernah sembuh. Orang ini mungkin membuatmu merasa ditolak, tidak cukup, atau tidak dipilih. Perasaan itu terasa nyata dan menyakitkan. Namun jika kamu berani jujur, kamu akan sadar, rasa sakit itu terlalu familiar. Seolah kamu pernah merasakannya sebelumnya, jauh sebelum orang ini hadir. Itulah petunjuknya. Yang sedang terjadi bukanlah penghancuran, melainkan pembersihan. Luka lama naik ke permukaan bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk dilepaskan. Dan orang ini dipilih semesta sebagai alatnya karena hanya lewat dia, luka itu bisa terlihat jelas.
Tidak semua orang berani melewati fase ini. Banyak yang memilih kabur, menyalahkan, menutup diri, menganggap pertemuan ini sebagai kesalahan. Padahal yang salah bukan pertemuannya, melainkan keengganan kita menghadapi diri sendiri. Jika kamu bertahan dan belajar, kamu akan keluar dari fase ini dengan jiwa yang lebih matang, lebih jujur, lebih sadar, dan lebih kuat. Bahkan jika pada akhirnya orang tersebut tidak tinggal, karena tujuan utama pertemuan ini bukanlah kebersamaan, melainkan penyembuhan. Dan penyembuhan sejati tidak pernah lembut di awal. Ia datang dengan guncangan, agar yang rapuh bisa diperbaiki, bukan disembunyikan. Pada akhirnya, tidak semua pertemuan hadir untuk tinggal, namun setiap pertemuan hadir untuk mengubah. Jika kamu sampai di bagian ini dan masih merasakan getaran di dada, rasa campur aduk antara mengerti dan takut, itu pertanda bahwa kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah cermin, dan tidak semua orang berani bercermin. Pertemuan yang sudah ditulis jauh sebelum kamu lahir tidak selalu berakhir bahagia. Kadang ia datang sebagai ujian, kadang sebagai kehilangan, kadang sebagai luka yang terasa tidak adil. Tapi selalu membawa pesan yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun selain orang itu. Orang yang kamu temui itu bukan kebetulan, bukan kesalahan semesta, dan bukan kebetulan waktu. Dia datang ketika hidupmu siap, bukan siap menerima, tapi siap diubah. Jika hidupmu terasa berantakan setelah pertemuan itu, mungkin memang harus begitu. Karena yang sedang runtuh bukan hidupmu, melainkan ilusi lama yang tidak lagi sejalan dengan jiwamu. Dan yang sedang dibangun, bukan kenyamanan, melainkan kesadaran. Jiwa terpilih tidak diukur dari seberapa tenang hidupnya, tetapi dari seberapa berani ia menghadapi pesan yang menyakitkan namun menyelamatkan. Tidak semua orang sanggup, tidak semua orang dipanggil. Tapi jika kamu merasakan keterhubungan dengan cerita ini, bisa jadi kamulah salah satunya. Ingat satu hal penting, takdir tidak selalu berarti bersama selamanya. Kadang takdir berarti bertemu, belajar, lalu berjalan sendiri dengan jiwa yang sudah berubah. Jika saat ini kamu masih bertanya-tanya tentang makna pertemuan itu, jangan memaksa jawaban datang sekarang. Beberapa pesan hanya bisa dipahami setelah kita melewati jarak, waktu, dan keikhlasan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah satu, jangan abaikan tandanya. Karena semesta tidak akan mengulang pesan yang sama berkali-kali tanpa alasan. Dan jika kamu mengabaikannya terlalu lama, pelajaran itu akan datang kembali dalam bentuk yang lebih keras. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Jika video ini menemukanmu, bukan kamu yang menemukannya. Dan jika satu nama terlintas di kepalamu saat penutup ini dibacakan, percayalah itu bukan kebetulan.